Shalom Kingdom Community Rock Surabaya. Puji Tuhan, hari ini kita menikmati Komsel dengan cara yang berbeda, community yang dengan cara yang berbeda dengan kita melihat tayangan ini. Dan saya percaya ini tidak menghalangi kita untuk kita menerima pesan dari Tuhan seperti yang sudah disampaikan oleh gembala kita minggu yang lalu melalui ibadah online juga. Pesan yang tersampaikan kepada kita dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Saya akan mengawali seperti materi Komsel yang seperti biasanya kita pelajari bersama. Saya awali dengan satu pertanyaan. Pernahkah kita merasakan takut ke kamar mandi? Mungkin dulu waktu kecil kita takut ke kamar mandi karena kita jalan sendirian gitu. Tapi ternyata tanpa sepengetahuan kita ada orang tua kita di belakang kita. Dan waktu kita tahu ternyata ada orang tua kita, kita merasakan begitu lega. Ya kan, ada perasaan yang lega, ada perasaan yang tenang ketika kita tahu ada orang tua di belakang kita yang mengikuti. Saya pun sempat nanya, saya punya pengalaman sendiri juga, tapi saya menanyakan kepada anak saya ketika dia pernah ke kamar mandi malam hari bangun, saya suruh ke kamar mandi sendiri, dia berjalan dengan perasaan takut. Karena dia masih agak ngantuk, karena itu tengah malam, dia jalan sampai ke kamar mandi, saya ikuti dari belakang tanpa sepengetahuan dia. Waktu dia mulai buang air kecil, karena waktu itu dia mau ke kamar mandi untuk buang air kecil, dia mulai melakukan itu dan tiba-tiba saya dari belakang mengikuti dia. Saya mulai menampakkan diri saya, dia mulai berkata, "Oh papa, ternyata papa di sini." Ada ketenangan yang kelihatan dari wajahnya, dari gesturnya dia mulai merasa tenang. Dan pengalaman itu yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan. Ada pengalaman apa dulu waktu kecil atau pernah mengalami hal yang sama? Saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa merasakan perasaan lega yang dirasakan anak saya waktu itu. Nah, itu menjadi pertanyaan awal untuk kita masuk dalam perenungan kita. Yang pertama di dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Saya nggak akan bacakan semuanya, tapi Bapak Ibu bisa baca nanti setelah kita mendengarkan renungan ini. Yang pertama, Pak Daniel Yanuar, gembala kita, membuka dengan satu kondisi yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Mari kita tidak mempunyai kehidupan yang dikendalikan oleh ketakutan, atau not driven by fear, tapi driven by faith. Hendaklah kita tetap mempunyai kehidupan yang tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi kita tetap dikuasai oleh iman. Tetap berhikmat itu harus, tetap berhikmat dalam mengambil tindakan. Bukan berarti orang beriman itu terus nekat dan dia nggak berhikmat. Nggak, beriman tapi tetap berhikmat. Tapi setidaknya kita tahu bahwa langkah apapun yang kita ambil, kita nggak sedang driven by fear, tapi kita driven by faith. Kita dikendalikan oleh iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, Mazmur 62 ayat 1 sampai 13, pesan itu berkata, yang pertama, kita perlu memiliki attitude atau tingkah laku atau gaya hidup yang kita harus punya untuk kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang pertama ada di ayat 2 sampai 5, yang di sana dikatakan bahwa kita harus mempunyai gaya hidup yang pertama, yaitu mendekat kepada Tuhan. Alkitab katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan saat kita mendekat kepada Allah, saat kita mempunyai gaya hidup untuk selalu mendekat kepada Allah, Allah akan menjadi gunung batu. Alkitab katakan itu. Allah akan menjadi gunung batu kita dan dia akan menjadi kota benteng. Yang perlu kita ketahui dari ayat firman Tuhan ini adalah, ayat ini ditulis oleh seorang Daud yang dia adalah seorang yang ahli berperang. Dia adalah seorang pahlawan perang. Dan dia sangat mengerti arti kata gunung batu dan kota benteng ketika dia sedang dalam peperangan. Dan dia mengerti bahwa itu, dua hal itu yang memberikan dia perlindungan yang terbaik di tengah-tengah peperangan yang dia sedang hadapi. Dialah keselamatan. Alkitab juga katakan, dialah keselamatan kita. Kata keselamatan itu ditarik dari bahasa Yunani, dari kata Yesua. Bukankah itu nama Tuhan kita, Yesua, yang artinya adalah diselamatkan, pembebasan, bantuan, kemenangan, kemakmuran, kesehatan, menolong, menyelamatkan, kesejahteraan. Bukankah itu hal-hal yang kita butuhkan akhir-akhir ini? Waktu kita mendekat kepada Allah, waktu kita mendekat kepada Tuhan, saya percaya semuanya itu akan kita dapatkan di dalam perlindungan, di dalam Tuhan. Saudara, mari dalam kesempatan ini, akhir-akhir ini banyak orang work from home
bekerja di rumah, anak-anak pun sekolah di rumah, ya kan? Kita semua ada di rumah. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita membawa keluarga kita lebih dekat dengan Tuhan. Jam doa kita tambah bersama keluarga, mesbah keluarga kita pertahankan, gak ada bolong sama sekali. Bangun mesbah keluarga, satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling sharing. Saya percaya anak-anak kita boleh merasakan semakin dibawa lebih dekat kepada Allah melalui hari-hari ini. Yang kedua, gaya hidup yang kedua yang kita harus punya dalam hidup kita adalah berharap kepada Allah. Itu ada di dalam ayat 6-8. Dan Pak Daniel membuka poin ini dengan satu statement bahwa hope is the blueprint of faith, atau pengharapan adalah cetak biru dari iman kita. Pengharapan itu bukti dari iman kita. Ibrani 11 ayat 1 menyatakan itu. Dan saat kita tetap berharap kepada Tuhan, yang terjadi ada dua hal. Ayat firman Tuhan dalam Mazmur 62 ini menjelaskan ada dua hal yang terjadi waktu kita terus berharap kepada Allah. Yang pertama, ada ketenangan dalam hati kita. Kita tidak kena panic attack. Ya, ada. Akhir-akhir ini banyak orang menjadi panik dengan berita-berita dan sebagainya. Kita nggak kena itu. Kita tetap punya ketenangan kita dalam Tuhan. Karena apa? Pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi waktu kita membawa pengharapan kita selalu kepada Tuhan? Kita nggak akan goyah. Not easy to move. Nggak gampang digeser, nggak gampang dipindah. Ya kan? Nggak ada kekhawatiran, tidak gampang diprovokasi, bahkan oleh berita-berita hoax yang banyak sekali beredar, dan itu seringkali membuat hati kita goyah. Kita mulai merasa khawatir. Waktu pengharapan kita ada di dalam Tuhan, saya percaya kita nggak mudah digeser, kita nggak mudah goyah, karena Dia Allah pengharapan kita. Dalam keluarga pun mari kita bangun, suami istri bersama anak-anak, kita bangun saling memberikan kekuatan yang baru, membangun pengharapan yang baru di dalam keluarga kita. Sesama anggota Komsel, mungkin melalui media online, WhatsApp, kita kirim firman-firman Tuhan yang kita terima, kita dapatkan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya percaya itu jauh lebih berarti daripada kita beritakan berita-berita hoax yang gak benar, yang cuman menceritakan ketakutan-ketakutan. Mari kita berikan pengharapan-pengharapan yang baru kepada sekitar kita. Jangan izinkan kekhawatiran mengambil alih hidup saudara. Jangan kita menjadi gampang terprovokasi dengan hal-hal yang negatif. Tetap berharap kepada Tuhan. Dialah gunung batu keselamatan dan tempat perlindungan bagi kita. Yang ketiga, gaya hidup yang harus kita bangun adalah kita percaya kepada Allah. Itu ada di dalam ayat 9-11. Percayalah kepada Allah tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja, enggak, tapi percaya kepada Allah itu setiap waktu. Enggak cuma waktu kita merasakan senang, waktu kita diberkati, waktu semuanya baik-baik, enggak. Enggak cuma waktu sekarang ini semuanya serba mengkhawatirkan, menakutkan mungkin, semuanya serba enggak jelas mungkin. Enggak cuma seperti ini, tapi setiap waktu hendaklah kita menaruh iman, percaya kita hanya kepada Allah. Alkitab mengajak kita untuk berhenti takut dan khawatir. Ayat 9-11, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu. Alkitab mengajak kita untuk berhenti khawatir dan takut, tapi mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, apalagi ke medsos. Jangan curhat di medsos, ya. Kita curhat kepada Tuhan, bawa dalam doa pergumulan kita hari-hari ini, bawa kepada Tuhan, dan Allah akan bertindak. Dia akan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Ada dua macam kata percaya dalam bahasa Inggris, ada trust, ada belief. Yang mana yang harus kita punya? Trust itu bicara tentang percaya kepada pribadinya, lalu belief itu bicara tentang percaya kepada perbuatan-perbuatannya. Yang mana yang harus kita punya akhir-akhir ini? Saya percaya dua-duanya harus kita punya. Percayalah Dia pribadi yang mengasihi kita. Percayalah Dia pribadi yang melindungi kita. Percayalah Dia pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia jaga kita. Dan melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib, saya percaya penjagaan dan penyertaannya senantiasa sempurna bagi setiap kita. Amin. Yang terakhir, yang keempat, gaya hidup adalah fokus pada firman Tuhan. Ayat 12-13 menyatakan itu. Alkitab berkata, satu kali Allah berfirman, dua hal aku dengar. Ya kan? Dari pesan ini, hal ini menunjukkan perhatian yang sepenuhnya terhadap
apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita berhenti dengarkan kabar-kabar yang menjatuhkan dan melemahkan. Tetapi di saat yang seperti ini, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak jauh. Sedekat kita memperkatakannya melalui mulut kita, kita perkatakan itu satu dengan yang lain. Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan meneguhkan iman. Percaya kita kepada Tuhan. Fokus kepada apa yang Tuhan mau atas kita. Jangan fokus dengan apa yang dunia perdengarkan di telinga kita. Fokus pada apa yang firman Tuhan sampaikan buat kita. Mari kita menangkap isi hati Tuhan untuk kita semakin membawa diri kita 4 hal. Mendekat kepada Allah. Yang kedua, berharap kepada Allah. Yang ketiga, kita percaya kepada Allah. Yang keempat, kita fokus kepada firman Tuhan. Lebih dari apapun, kita fokus terhadap firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini yang menjadi pesan. Minggu yang lalu, Bapak Gembala sudah sampaikan di media online dengan ibadah. Dan saya percaya kita renungkan kembali dan kita bawa kepada aplikasi. Karena itu ada 4 pertanyaan yang perlu kita jawab sebagai bahan komsal kita. Untuk kita sharing satu dengan yang lain. Yang pertama, apa yang saudara rasakan akhir-akhir ini? Adakah kekhawatiran, adakah ketakutan tentang sesuatu hal? Mungkin pekerjaan saudara, mungkin pergumulan saudara, studi anak-anak saya nggak ngerti. Atau mungkin adakah kondisi Surabaya akhir-akhir ini itu juga mempengaruhi apa yang sedang saudara rasakan hari-hari ini. Saudara bisa sharingkan satu dengan yang lain. Satu anggota keluarga, mungkin kalau mau online dengan WA atau dengan apapun itu, sharingkan satu dengan yang lain dengan anggota komsel. Apa yang saudara rasakan? Yang kedua, apa yang seringkali menjadi kendala sih bagi kita untuk kita bisa menaruh percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan? Apa yang seringkali menjadi kendala? Saudara bisa sharingkan satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga, pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah mengapa kita sering kurang fokus waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Hal-hal apa? Kalau perlu kita susun itu, kita tulis untuk kita mulai. Kita mau perbaiki semuanya itu. Kita mau lebih fokus terhadap firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir untuk menjadi perenungan kita sebagai bahan komsal kita malam hari ini adalah komitmen apa yang kita mau bangun dalam kehidupan kita secara pribadi maupun bersama keluarga. Komitmen apa yang kita mau bangun supaya kita mempunyai gaya hidup atau attitude yang selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Komitmen apa? Saling share satu dengan yang lain, saling kuatkan satu dengan yang lain. Saya percaya itu membuat hidup kita tidak pernah keluar dari perlindungan Allah. Dan kita mulai saling mendoakan dengan pokok doa yang pertama, berdoa supaya Tuhan berikan damai sejahtera dan sukacita di tengah kondisi apapun yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Bapak Ibu bisa lihat nanti ada teks yang dikeluarkan untuk pokok-pokok doa, kita bisa saling mendoakan. Berdoa bagi setiap komitmen yang kita mau bangun supaya kita hidup dalam perlindungan Allah. Yang ketiga, berdoa bagi perekonomian, stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan kota Surabaya. Dan yang terakhir, saudara, kita bersama-sama berdoa melihat merebaknya wabah virus corona. Kita berdoa bagi para medis. Mereka adalah ujung tombak perjuangan kita melawan virus corona. Berdoa bagi para medis, kesehatan mereka, keluarga mereka, kondisi mereka. Tuhan beri kekuatan buat mereka. Juga pemerintahan, kita berdoa Tuhan beri hikmat supaya keputusan apapun yang diambil itu menjadi keputusan yang terbaik buat bangsa ini. Dan kita juga mendoakan dunia medis bisa segera menemukan vaksin yang terbaik untuk kita bisa obati setiap penderita yang sakit, mereka terobati dengan vaksin yang ditemukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari saya tutup dengan kita mau berdoa bersama. Tuhan, ucap syukur buat benih firman Tuhan yang menguatkan kami. Untuk kami disadarkan, kami membawa hidup kami lebih dekat dengan Engkau. Kami berharap kepadamu, kami percaya, dan kami fokus mendengar firman Tuhan lebih dari apapun yang kami dengar. Dan kami percaya perlindungan penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami, Tuhan. Berkat-Mu buat anak-anak-Mu, Tuhan. Mereka akan melanjutkan dengan sharing satu dengan yang lain. Nah, aku percaya
Engkau ada di tengah-tengah mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Berikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacitamu ada buat setiap keluarga yang melihat tayangan ini Tuhan. Berkat-Mu buat mereka semuanya, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Selamat melanjutkan dengan Komsal, saling sharing satu dengan yang lain dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.